Sini hanya menghasut rakyat untuk meruntuhkan pemerintah. Yang ketiga, AMKA adalah kaki tangan Malaysia. Karena selalu membela Malaysia dulu kena konfrontasi. Setiap pidato AMKA selalu bilang orang semua pun tidak salah kenapa diserang. Sedangkan itu kan komunis yang menyerang. Tiga alasan ini disebut tanda tangan, dia tak mau. Tak mau pengakuan itu, akhirnya masukkan ke kolam air dikasih listrik. Itu kalau tegangannya tinggi mungkin putus semua di sana. Akhirnya sakit, diangkat oleh Jenderal Nasution ke rumah sakit Persahabatan di Rawamangun, Jakarta. Status tetap tahanan. Sebenarnya Nasution tidak menahan, memelihara dia supaya tidak dibunuh oleh komunis. Ditaruh di rumah sakit, dijaga oleh tentara Nasution. Hampir 3 tahun di rumah sakit, Buya Hamka menyelesaikan buku Tafsir Al-Azhar. Itu dalam tahanan. Dalam tahanan. Tahun 65 komunis berontak. 66 penghancuran komunis, 67 Buya Hamka dilepaskan oleh mahasiswa dari tahanan. Begitu sampai luar kacau nampak, politik tidak menentu. Yang pegang kendali militer, Letnan Kolonel Soeharto. Ya, itu yang pegang. Akhirnya Buya Hamka bingung, dia pergi Malaysia 2 tahun, 67, 69. Makanya dekat sekali dengan keluarga kita di sana, karena Buya Hamka 2 tahun di sana, keliling negara bagian. Sudah itu, 69 dia balik sini, Letnan Kolonel Soeharto sudah menjadi presiden. Disebut Jenderal Soeharto. Tahun 70 Buya Hamka menjadi Ketua Majelis Ulama. Pada tahun yang sama Buya Hamka membuat kerukunan beragama. Kita ada 5 agama di sini, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, Islam. Dalam kerukunan itu dinyatakan boleh bergaul secara baik, tapi tidak boleh saling mengganggu. Urus rumah tangga sendiri-sendiri. Tahun 74 Buya Hamka pergi Malaysia, diundang oleh Tun Razak untuk mendapat doktor persuratan. Tahun 75 Tun Razak wafat. Terjadilah ini sesuatu yang tidak baik antara Buya Hamka dengan Soeharto. Natal bersama. Natal. Dia dengungkan oleh pemerintah Soeharto, Natal bersama sampai ke desa-desa. Orang Islam boleh masuk gereja. Buya Hamka marah dia. Dia kalau soal agama mati pun mau nampaknya. Paginya itu udah panggil wartawan, dia bilang haram. Sedangkan yang dihadapinya militer, kan? Pemerintah militer. Haram Natal bersama. Kita sudah komit tidak saling mengganggu. Kenapa ini terjadi? Rapat dia dengan kerukunan beragama. Dia tanya kepada Nasrani dan Protestan dan Katolik. Orang itu bilang kami tidak tahu apa-apa. Ini bukan dari kami. Tahulah Buya Hamka, ini dari pemerintah. Dia datangi Menteri Agama, dia tanya baik-baik. Tapi langsung dia tembak saja. Kenapa ini harus dilaksanakan Natal bersama? Apakah tidak tahu bahwa kami sudah rukun, sudah baik hidup, tidak saling mengganggu? Apa kata pemerintah? Ini toleransi beragama. Marah Buya Hamka, tidak ada toleransi beragama. Soal akidah sendiri-sendiri gitu. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, saya dengan agama saya. Tapi kalau bergaul boleh baik gitu. Tapi soal akidah tidak bisa dicampur. Bercerai pula lah dia dengan pemerintah yang kedua. Dulu karena Nasakom, sekarang karena Natal. Bercerai lagi. Dia mundur dari Ketua Majelis Ulama. Yang hebatnya lagi, selama dia memimpin Majelis Ulama, tak pernah dia terima ini dari pemerintah. Dia bilang begini, subhanallah. Saya tidak tahu persis itu uang dari mana gitu. Jadi dia selalu dapat zakat. Zakat dari Rabita Islamiyah. Dengan zakat itulah dia memimpin Majelis Ulama. Karena dulu perjudian kan marak di sini. Jadi situlah ragunya Buya Hamka menerima uang. Karena itu pula lah dia berani bicara keras. Karena dia tak pernah menerima besar. Akhirnya
Karena sudah keluar dari Majelis Ulama, dia berangkat ke Amerika 4 bulan. Keliling negara bagian mencari bangsa Melayu di sana. Mengarahkan ceramah, tabligh dan lain-lain. Dia ke Kanada, ke Inggris, kemudian dia ke Mesir. Karena dia mendapat undangan untuk mendapatkan gelar profesor di Mesir untuk bukunya Tafsir Al-Azhar. Sebelum itu sudah dapat juga doktor, bahasa Arabnya bagus. Dan itu dia pidato mewakili negara di sana. Lalu itu dia pergi umrah ke Jepang, melihat orang Jepang banyak masuk Islam. Ini bahasa saya dimengerti bisa. Terlalu cepat. Enggak. Baru dia pulang. Pulang, kalau Buya Hamka dari luar negeri pasti singgah di Malaysia. Sampai saya bilang, kenapa begitu? Malaysia rumah saya kedua. Saya pernah di sana bermukim.